Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Sahabat Katro yang luar biasa, semoga Allah memuliakan antum semua. Amin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia serta berbagai macam kenikmatan yang telah diberikannya kepada kita semua, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, juga nikmat panjang umur, sehingga kita masih digerakkan jiwa dan raga kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis yang sangat luar biasa ini. Di saat yang lain mungkin para arek-arek kita nih malam minggu nongkrong dengan aktivitas yang mungkin masih jauh dalam memahami Islam. Ketika kita bisa hadir di majelis ilmu seperti ini, artinya kita ini orang-orang terpilih. Kita ini orang-orang pilihan yang telah digerakkan oleh Allah, apapun itu alasannya bisa hadir di sini. Apapun itu alasannya. Jadi sesuatu yang patut kita syukuri. Karena tidak semua orang, walaupun kita undang, belum tentu kalau emang dia tidak ada keinginan, dan memang Allah tidak memberikan hidayah pada beliau, tidak akan hadir di majelis ilmu ini. Padahal semua tahu ya, yang namanya fadilah majelis ilmu sangat luar biasa. Di mana dikatakan bahwa majelis ilmu itu kan senantiasa didatangi oleh para malaikat. Ribuan malaikat datang, hanya kita nggak melihat aja nih. Ya, dia mengembangkan sayapnya dan mendoakan orang-orang yang berada di dalamnya. Sangat besar sekali fadilah orang yang datang menuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita menjadi tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu juga kita bisa tahu mana yang halal dan mana yang haram. Karenanya sangat merugi sekali seperti yang dikatakan oleh Bang C, ketika kita tidak mau datang ke majelis ilmu. Salawat dan salam marilah sama-sama kita curah limpahkan kepada junjungan semesta alam, suri teladan kita semua, sang revolusioner sejati yang membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta umatnya yang senantiasa konsisten menjadikan akidah Islam sebagai satu-satunya dasar pemikiran. Sekali lagi perlu digarisbawahi ini, menjadikan akidah Islam sebagai satu-satunya dasar pemikiran dan hukum syara yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai standar penilaian baik, buruk, serta benar dan salahnya amal perbuatan. Punggawa Katro dan para jamaah lain yang hadir di majelis ini, pembahasan kita pada malam hari ini tentang bahwasannya ajal tidak akan menunggu tobat kita. Sebelum saya menyampaikan tentang pembahasan ajal tersebut, marilah kita berpikir sejenak tentang bagaimana umat ini bisa bangkit
sehingga tahu tujuan kita hidup di dunia itu apa, akan kemana, itu nanti akan dijelaskan. Diawali bahwasannya bangkitnya suatu kaum atau seseorang itu diawali dengan bangkitnya pemikirannya. Karena ketika berbicara dakwah, yang diubah adalah pemikiran, pemahamannya, mindsetnya. Jadi bangkitnya suatu kaum itu diawali dengan bangkitnya pemikiran. Pemikiran seperti apa? Pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan hidup. Serta hubungan ketiganya tentang sesuatu sebelum dan sesudah kehidupan. Jadi kita diminta berpikir yang menyeluruh nih tentang alam semesta. Kita tadaburi alam semesta seperti ini. Tentang kehidupannya dan kita sebagai manusia juga tentang kehidupannya. Ketika kita telah berpikir seperti itu, maka turunannya akan timbul sebuah pertanyaan mendasar. Ya. Pertanyaan mendasar yang harus kita jawab. Ya. Pertanyaan yang sebetulnya ada suatu ikatan besar yang harus kita lepaskan satu persatu. Ada 3 pertanyaan besar ya, terkait akidah. Permasalahan besar, ikatan besar yang harus kita lepas satu persatu. Ketika kita jawab, lepas jawabannya benar atau salah, nantinya itu akan yang menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan. Lepas jawabannya benar atau salah. Makanya ketika manusia dalam menjalani kehidupan ini tidak tahu dan tidak pernah bisa menjawab, atau bahkan kalaupun menjawab pun salah, nanti dia kehidupan seperti apa berdasarkan apa-apa yang dijawabnya. Ya, 3 pertanyaan mendasar tersebut, kalau Al-Fakir menyebutnya adalah Uqdotul Kubro, 3 ikatan besar. Pertanyaan pertama, dari mana kita berasal? Pertanyaan berikutnya yang kedua, untuk apa kita hidup di dunia? Dan pertanyaan yang ketiga, akan kemana setelah kita mati nanti? Nah itu 3 pertanyaan besar yang harus kita jawab. Jadi lepas jawabannya benar atau salah, double, ada delay. Jadi seperti itu ya, lepas pertanyaan benar atau salah itu yang jadi pegangan kita dalam jalan kehidupan. Pertanyaan pertama, ada orang yang menjawab ketika ditanya, dari mana kita berasal? Mereka menjawab, kita ini berasal dari materi. Dan akan kembali menjadi materi. Jadi menurut mereka, yang aja wajalla, tidak berawal tidak berakhir adalah materi. Mereka berpikir, tidak percaya ada yang namanya Al-Khaliq sang pencipta. Dia tidak percaya adanya surga dan neraka. Mungkin ini jawaban Bang C dulu ya, Bang C. Dia menjawab seperti itu tuh. Jadi kita ini berasal dari materi. Dan akan kembali menjadi materi. Jadi yang tidak berawal dan berakhir adalah materi. Dan ketika ditanya untuk apa hidup di dunia, mereka menjawab dengan sebanyak-banyaknya mencari kebahagiaan, dengan sebanyak-banyaknya mendapatkan materi. Kebutuhan jasmani. Hanya itu yang ada di kepalanya. Seperti itu. Lalu ketika ditanya dengan pertanyaan berikutnya, nanti akan kemana setelah mati? Mereka menjawab, kalau mati ya dikubur saja. Akan kembali menjadi materi lain. Seperti itu. Nah itu adalah jawaban orang-orang yang berakidah ateis. Orang-orang yang tidak meyakini keberadaan Al-Khaliq, Allah SWT. Mereka tidak percaya ada surga dan ada neraka. Kebayangkan orang-orang seperti ini luar biasa ketika melakukan sebuah revolusi. Pasti berdarah-darah. Karena mereka berpikirnya hidup hanya untuk di dunia. Dan mereka tidak akan mempertanggungjawabkan apapun yang mereka lakukan di dunia. Karena mereka berpikir sudah mati ya mati aja. Seperti itu. Jadi ketika tanya tadi,
Tiga hal tersebut itu jawaban mereka. Nah, ini orang-orang yang berakidah ateis. Orang-orang berakidah ateis ini, lalu mereka memiliki ideologi yang namanya sosialis dan komunis. Yang mungkin sering disebut dengan orang-orang kiri. Nah, harusnya tadi Bang C nyampaikan itu Bang C. Nah, buat orang-orang yang pernah dalam golongan kelompok orang kiri, dia pasti seperti ini. Jadi mereka melakukan perubahan untuk sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran mendasarnya itu ateis dan ideologi sosial komunis. Pasti yang namanya perubahan itu harus dengan melakukan kontak fisik. Jadi perjuangan mereka adalah membentur-benturkan ya orang-orang borjuis dan orang-orang proletar. Selalu dibentur-benturkan itu. Lalu ada jawaban orang yang kedua, jenis orang yang kedua ketika ditanya dari mana mereka berasal. Mereka mengakui kami berasal dari Sang Pencipta. Mereka mengakui yang pencipta. Tapi ketika mereka ditanya untuk apa hidup di dunia, jawabannya sama persis dengan orang-orang sosialis komunis. Menurut mereka kebahagiaan itu di dunia hanya untuk sebesar-besarnya mencari materi. Karena semakin banyak materi yang didapatkan, semakin bahagia untuk dia. Dan Tuhan tidak boleh ikut campur. Ya, Sang Pencipta itu tidak boleh ikut campur urusan dirinya di dunia. Jadi mereka menganalogikan Sang Pencipta itu seperti orang yang membuat jam. Begitu jam selesai dibuat, biarkan jam berjalan dengan sendirinya. Jadi nggak boleh Tuhan ikut campur urusan dirinya tuh. Ya, kalau orang sudah bilang kumaha aing, nggak tahu orang area Surabaya ngomongnya apa nih? Ya, apa kata saya apa artinya nih bahasa Jawanya nih? Sakarmu, sakarep lambimu, ya, sakarep dewek lah. Maksudnya kayak gitu contohnya. Jadi Tuhan nggak boleh ikut campur tuh. Jadi urusan di dunia Tuhan nggak boleh campur. Hak Tuhan diberi. Tuhan hanya sebatas diibadahi. Iya. Hanya sebatas diibadahi saja. Urusannya berbicara tentang surga dan neraka. Tapi mereka dengan yakinnya pasti masuk surga. Ya. Jadi ketika ditanya akan kemana selama mati, dengan pede dibilang masuk surga. Nah, inilah pemikiran orang-orang yang berakidah sekuler. Apa itu sekuler? Syekh Taqiyuddin Nabhani mengatakan sekuler adalah fasludin anil hayyah wad daulah. Jadi memisahkan ya kehidupan dari dunia, memisahkan agama dari kehidupan dan agama. Maksudnya dengan agama dan negara. Jadi agama itu dipisahkan dari kehidupan dan negara. Jadi agama itu gak boleh ikut campur urusan manusia hidup di dunia dan negara. Makanya sekarang negara menolak ketika agama turut campur mengurusi urusan rakyatnya. Nah itu orang-orang yang sekuler. Ideologinya apa orang sekuler? Ya. Kan orang sekuler itu orang moderat. Dia mengakui agama tetap ada gitu kan ya. Tapi hak mereka hanya untuk peribadatan bersifat ritual. Urusan dunia, urusan politik, ya, urusan pendidikan, pengelolaan sumber daya alam, hukum, bernegara, Tuhan gak boleh ikut campur. Nah, itu orang-orang berakidah sekuler, ideologinya adalah kapitalisme. Nabinya adalah Adam Smith. Kalau tadi kan nabinya orang sosialis komunis adalah Karl Marx. Nah, kalau sekarang ini orang kapitalisme nabinya Adam Smith. Seperti itu. Nah, itu jawaban orang-orang yang kedua. Lalu bagaimana Islam menjawab? Orang Islam jawab seharusnya ketika ditanya dari mana kita berasal. Kita berasal dari Al-Khaliq, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dari awal sudah yakin nih, kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari batu kayak Sun Gokong, bukan. Jadi kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Lalu ketika ditanya, untuk apa kita hidup di dunia? Kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia
melainkan hanya untuk beribadah. Ketika berbicara ibadah dalam Islam, itu bukan hanya ibadah mahdoh saja. Jadi kita bicara dalam Islam itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, berhaji, ya, atau bertawasulan gitu kan ya. Tidak hanya itu. Ketika berbicara ibadah dalam Islam, semua aktivitas kita yang tidak ada pelanggaran hukum syara di dalamnya dan diniatkan karena Allah, nah, itu bernilai ibadah. Jadi sesuatu yang bernilai ibadah tuh syaratnya hanya dua. Niat ikhlas karena Allah dan tidak ada pelanggaran hukum syara. Jadi tugas manusia di bumi ini hanya untuk beribadah, itu menurut Islam, tidak ada yang lain. Jadi aktivitas seorang muslim itu harus bernilai ibadah. Dari mulai tidur, bangun tidur sampai tidur kembali, itu harus bernilai ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat saja. Semua apapun harus bernilai ibadah. Dalam ibadah ritual seperti sholat, ibadah mahdoh aja ada aturan dan tata caranya. Begitu pula ketika Islam terkait masalah ibadah ghairu mahdoh, di luar ibadah ritual. Jadi ketika berbicara ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, bermasyarakat, berbangsa bahkan bernegara, kita ada aturannya. Karena tidak ada satupun ya dalam Islam yang tidak ada aturannya, semua diatur. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali semua diatur. Orang masuk WC aja ada doanya, ada aturannya. Apalagi berbicara masalah mengatur masyarakat. Itulah yang membedakan Islam dengan agama yang lain. Kalau agama yang lain sebatas agama. Mereka hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya saja. Tapi kalau Islam itu bukan hanya agama. Mungkin orang bingung, kok Islam bukan hanya agama? Betul. Islam itu bukan hanya agama. Tapi dia juga adalah sebuah sistem hidup atau ideologi. Jadi Islam itu mengatur bagaimana tata cara peribadatan ghairu mahdoh dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga mengatur bagaimana tata cara hidup di dunia. Yang tidak ada pada agama yang lain. Itulah mengapa dikatakan Islam agama yang sempurna dan paripurna. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandinginya. Jadi kalau Islam hanya direduksi sebatas ibadah mahdoh saja, apa bedanya Islam dengan agama-agama yang lain? Tidak ada. Justru dikatakan Islam sebagai rahmatan lil alamin, ketika Islam sebagai ideologi sosial hidup diterapkan. Sehingga terasa manfaatnya Islam buat seluruh umat manusia. Menjadi rahmat bagi semesta alam bahkan. Maka dikatakan, kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, Horendas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang banyak manfaatnya buat manusia yang lainnya. Nah orang Islam itu harus seperti itu. Kita tunjukkan Islam itu jadi solusi dalam kehidupan. Bukan hanya sebatas ahli dalam ibadah mahdoh saja. Ketika ada permasalahan tentang ekonomi, tentang pengelolaan sumber daya alam, tentang sistem pendidikan, tentang kerjaan, bahkan bernegara, Islam jadi solusi untuk bisa menyelesaikan itu semua. Itu baru dikatakan sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Seperti itu. Lalu ketika ditanya pertanyaan yang ketiga yang terakhir, akan kemana setelah kita mati, setelah kita hidup di dunia? Sebagai seorang muslim kita akan jawab, kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita di dunia di yaumul hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagai seorang muslim dalam jalan kehidupan ini kita akan hati-hati. Perbuatan kita ini kira-kira diridhoi Allah atau tidak. Karena kita meyakini bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jelas sudah ya. Kalau Islam menjawabnya seperti itu. Kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Nah, kita hidup di dunia untuk beribadah dan kita ketika telah hidup di dunia mati itu akan kemana? Akan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita perbuat selama hidup di dunia. Itu harus sudah clear. Nah, artinya ketika tema sekarang nih, ajalmu tidak menunggu tobatmu, itu betul sekali. Karena
Sebelum kita diciptakan bahkan, masih di alam ruh, kita telah ditentukan kapan rezeki kita. Ya. Sudah dipastikan rezeki kita. Dan sudah ditetapkan ajal kita. Jadi ketika berbicara ajal itu masalah kodok. Sudah pasti. Allah telah ditetapkan bahkan sebelum kita dilahirkan. Kapan kita mati. Tahun berapa. Bulan apa. Hari apa. Jam berapa. Menit keberapa. Detik keberapa. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ada di Lauhul Mahfuz. Kita tidak bisa memundurkan. Ya. Atau mempercepat. Nggak bisa. Itu masalah kodok. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu kapan kita mati. Tapi telah Allah tetapkan. Tapi ada wilayah pilihan buat kita. Ya. Mati itu pasti, kapan-kapan udah pasti. Tapi ada yang bisa menjadi wilayah pilihan kita. Apa wilayah pilihan kita? Kita mau mati seperti apa? Itu wilayah pilihan kita. Apa kita mati dalam keadaan husnul khotimah? Atau kita mau mati jadi su'ul khotimah, itu wilayah pilihan. Apa kita mau mati sebagai seorang pejuang yang membela Islam dan menegakkan Islam itu tegak, atau kita akan mati sebagai seorang pecundang. Jadi pilihannya dua, mau mati sebagai seorang pejuang atau mati sebagai seorang pecundang. Nah, mari kita pikirkan bersama-sama. Syekh Taqiyuddin Al-Mahdi pernah mengatakan pada para sahabat beliau pada waktu itu mengatakan bahwa kikirnya kalian dalam masalah waktu, kikirnya kalian dalam berkorban waktu, tenaga, dan harta kalian, itu disebabkan karena apa? Telah hilangnya rasa zuhud di dada kalian. Jadi sebagai seorang pengemban dakwah seharusnya kita harus sudah tidak boleh kikir lagi yang namanya waktu, tenaga, dan materi. Kalau kita sudah kikir, artinya rasa zuhud itu telah hilang dalam diri kita. Ketika berbicara tidak zuhud lagi, artinya kita belum selesai dengan urusan dunia. Sebagai seorang muslim, tentunya urusan dunia sudah kelar. Tadi ketika berbicara ajal, itu pasti berkaitan dengan masalah rizki. Kadang kita disibukkan oleh urusan rizki, urusan dunia. Padahal rizki juga sama. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita dilahirkan telah ditetapkan rezeki kalian berapa sudah ditetapkan. Kalian menjadi orang kaya, orang miskin itu sudah ditetapkan. Allah itu Maha Adil. Ketika kita dikasih kehidupan, tentu pasti dikasih juga rizkinya. Ketika rizkinya sudah habis, maka habis pula umur kita. Itu ketika berbicara akidah. Tapi anehnya, kita disubuhkan untuk sesuatu sudah pasti dijamin oleh Allah. Kita kerja keras siang malam, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk sesuatu sudah pasti. Tapi untuk sesuatu yang belum pasti terkait amal-amal kita, dan bagaimana tempat kita kelak di akhirat, kita tidak pernah sesibuk itu dalam melakukan aktivitas sebagaimana kita mencari urusan dunia. Jadi sebagai seorang muslim tentunya kita harus lebih banyak memikirkan urusan akhirat dibandingkan dunia. Karena dunia sudah pasti. Sesengsara-sengsara kita di dunia, misalnya karena kode Allah, itu nggak lama. Hanya sampai mati doang. Karena hidup di dunia kita hanya untuk mati nih. Nunggu mati doang. Permasalahannya di akhirat itu kita abadi. Dan kita tidak tahu tempat kita di mana, di surga atau di neraka. Jangan pernah menunggu nanti tobatnya. Berharap ajal tidak datang. Ajal nggak tahu. Makanya mumpung masih diberi kehidupan oleh Allah SWT. Masih ada kesempatan kita untuk bertobat. Ketika berbicara tobat, hijrah, menjadi orang muslim yang benar. Tapi kita tidak cukup hanya menjadi orang yang baik. Atau orang yang soleh itu nggak cukup dalam Islam. Kita selain menjadi orang yang baik, kita pun harus jadi orang yang mengajak kepada kebaikan. Coba hitung-hitung kita menghisap diri kita. Karena para ulama banyak mengajarkan kita untuk banyak-banyak menghisap diri kita. Dari awal kita balik
setelah kita kena taklif hukum syara dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita hijrah ini baru berapa lama? Mengenal Islam ini baru berapa lama? Terus kira-kira banyak dosanya atau banyak pahala kebaikannya? Silakan hisab diri kita. Seandainya malakul maut, malaikat pencabut nyawa, mencabut nyawa kita pada malam ini. Dengan hijrahnya kita, kira-kira kalau di yaumul hisab, kita banyak dosanya atau banyak pahala kebaikannya? Itu sebuah pertanyaan pada diri kita. Makanya Al-Fakir akan memberikan tips. Bagaimana nih kita yang baru hijrah, yang baru amal kebaikan sedikit, tapi kelak di akhirat memiliki pahala yang berlimpah. Caranya dengan apa? Dakwah. Dakwah itu apa? Mengajak pada kebaikan. Yang namanya dakwah, antum tidak harus menunggu ilmu antum nyundul langit terlebih dahulu. Ketika berbicara dakwah, antum gak harus menunggu hafal Al-Quran 30 juz dulu. Ketika berbicara dakwah, antum tidak harus hafal ribuan hadis terlebih dahulu. Tidak. Legitimasi dakwah itu apa? Balighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Sampaikan apa-apa dariku walaupun cuma satu ayat. Ajak kebaikan dengan mengajak teman-teman yang masih jodoh Islam datang kepada kajian-kajian yang di trotoar seperti di Katro ini. Itu juga bagian dari dakwah. Seandainya wasilah atau asbab antum seseorang mendapatkan hidayah, dia datang ke kajian trotoar, dia menjadi orang yang baik, dia melaksanakan sholat, dia melaksanakan puasa, dan dia melaksanakan segala amal kebaikan. Antum akan mendapatkan seluruh amal kebaikan dari teman yang telah antum ajak hijrah tadi. Asbab antum. Dia sholat, antum pun dapat pahala sholatnya. Dia puasa, antum pun dapat pahala puasanya. Dengan tidak mengurangi pahala sholat dan pahala puasa orang yang telah antum ajak tersebut. Luar biasa. Bahkan sampai antum mati pun, pahalanya akan tetap senantiasa mengalir. Jadi tidak cukup kalau antum menjadi orang baik. Antum hanya sholat aja, puasa aja, nggak cukup. Kalau puasa, antum sudah mati, pahalanya ngalir nggak? Kan tidak berhenti. Antum puasa, setelah antum mati, pahalanya mengalir nggak? Nggak berhenti. Makanya kalau dakwah itu beda. Dengan dakwah, antum tidak harus menyampaikan, mungkin karena masih minimnya ilmu kita, dengan mengajak orang datang ke kajian ilmu seperti ini, dan antum akhirnya mendapatkan orang yang terpilih Allah menjadi asbab atau wasilah orang menerima hidayah, itu luar biasa. Khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa pahala orang mengajak pada kebaikan itu. Jadi sekali lagi, menjadi orang baik aja nggak cukup. Kita harus menjadi orang yang mengajak pada kebaikan. Jadi hati-hati, jangan sampai ajal kita keburu datang, tapi kita tidak banyak amal pahala kebaikannya. Memang betul, ketika kita menjadi orang yang mengajak pada kebaikan, resikonya itu banyak. Beda dengan orang yang hanya baik aja. Orang yang soleh aja mah pasti banyak temennya tuh. Karena orang baik, orang soleh aja kan gak suka nyinyirin orang. Gak suka ngingetin orang. Ya. Jadi yang nama dakwah, amar ma'ruf nahi munkar sebuah kewajiban. Jadi dakwah itu bukan hanya kewajibannya ulama. Bukan hanya kewajibannya para ustazat atau ustazat. Tidak, tapi kewajiban kaum muslim semua. Dan ketika berbicara dakwah, jangan berpikir saya masih banyak dosanya. Saya banyak melakukan kesalahan. Tidak. Jangan menunggu kita jadi orang baik terlebih dahulu, tidak. Karena pada hakikatnya tidak ada orang yang bersih dari dosa, nggak ada. Manusia tempat salah dan dosa. Kita berdakwah sambil memperbaiki diri kita. Jangan nunggu kita bersih dari dosa. Seperti itu. Jadi ingat ya, jangan menunggu sampai ajal itu datang. Kita ini hijrah baru sebentar. Makanya banyak-banyak mengajak kepada kebaikan. Menjadi orang yang muslih, tidak cukup menjadi orang yang solih. Seperti itu. Makanya seorang pengemban dakwah itu tadi, kita tidak boleh kikir, tidak boleh pelit, ya, meluangkan waktu, ya, tidak boleh kikir dalam hal tenaga dan materi untuk kegiatan dakwah.
Atau antum bilang, saya sibuk dengan pekerjaan. Emangnya kita ini orang pengangguran, Bang Ceh? Dakwah itu bukan orang buat untuk orang-orang pengangguran, bukan. Ya. Semua juga punya aktivitas. Bahkan orang nganggur itu juga disibukkan dengan nganggurnya. Giliran lagi nganggur diajak dakwah, saya lagi cari kerjaan kan. Sibuk cari kerja. Ya, ketika udah kerja, disuruh dakwah, saya sibuk, saya lagi banyak kerjaan. Kapan dakwahnya? Paling namanya dakwah itu poros kehidupan. Itu modal kita yang ilmunya sedikit tapi mau menyampaikan. Jadi kita tidak harus menunggu ilmunya tinggi dulu. Nah, sambil berdakwah kita pun sambil datang ke kajian-kajian ilmu. Salah satunya yang dibina atau diinisiasi oleh Katro Chapter Surabaya ini. Mungkin nanti kolam-kolamnya banyak ya, di mana aja silakan datang. Kita membahas dari mulai masalah akidah, syariat, atau yang mau mengaji silakan. Seperti itu. 1 menit lagi Bang Ben. Oh, masih 1 menit lagi ya? Iya. Oh iya. Baik, saya sebentar lagi nih. Masih panjang. Enggak, sebentar lagi aja, kasih waktu. Karena kalau udah berdiri kayaknya semakin. Iya. 1 menit lagi. Satu lagi. Saya mau menyampaikan buat para pengemban dakwah nih, Wabil Yusuf, para pemuda pengemban dakwah. Syekh Taqiyuddin Nabhani dalam kitab At-Tafkir pernah mengatakan, ya, kita harus menjadi seorang pemuda yang serius. Ya. Pertanyaan, kita sudah jadi pemuda yang serius belum nih? Kita menjadi seorang sabab yang serius belum? Jangan-jangan belum nih. Dikatakan seorang pemuda yang serius itu syaratnya 2. Ya. Berusaha mewujudkan apa yang diciptakan oleh kita. Dengan tegaknya kalimatullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, melakukan aktivitas yang setimpal atau setara dengan apa yang kita citakan. Itu baru disebut dengan pemuda atau sabab yang serius. Pertanyaannya, kita sudah belum menjadi pemuda yang serius. Jadi kalau aktivitasnya hanya ngaji aja, ya itu masih dikatakan belum cukup. Belum. Masa seorang pemuda tugasnya hanya halaqah doang. Padahal halaqah itu adalah peluru buat kita untuk beraktivitas dakwah, mengajak pada kebaikan. Jadi ngapain kalau hanya datang ke kajian ilmu sebatas taklim, pembuas akal. Ilmu yang kita dapatkan dalam majelis ilmu ini untuk disampaikan kembali pada saudara-saudara kita. Biar sama-sama berjuang. Biar Islam itu tegak. Seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya akan akhiri dengan sedikit puisi untuk menggugah teman-teman semua. Mudah-mudahan dengan puisi ini terjadi sebuah perubahan secara pemikiran ya. Jadi kita ubah mindset kita yang tidak Islami menjadi Islami. Judul puisinya, kontemplasi diri seorang pemuda pengemban dakwah. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah. Pengemban dakwah itu bukanlah seorang pengangguran yang punya banyak waktu luang lalu mengisinya dengan aktivitas dakwah. Tapi ia adalah seseorang yang meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk menjalankan amanah dakwah. Sebagaimana manusia biasa, tidak jarang dirinya juga kerepotan membagi waktu antara mencari nafkah, menuntut ilmu, menjalankan amanah dakwah, hingga menyediakan momen khusus untuk menyenangkan keluarga tercinta. Lelah memang,
Saat itulah kadang kelemahannya sebagai manusia muncul. Ada sesuatu yang berbisik agar berhenti halakoh, berhenti mengaji, mundur, melepaskan beberapa amanah dakwah, hingga keluar dari jamaah. Teringat kembali nasihat para guru dan musyrif kita, bahwa dakwah bukan sekedar menjalankan amanah. Tidak hanya tentang bentuk kasih sayang kepada umat. Tidak hanya sebagai bentuk perlindungan agar keluarga tak tergelincir dalam maksiat. Tapi juga sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah dan para sahabat. Tiba-tiba diri ini merasa teramat malu. Malu karena selama ini telah menjadikan rasa lelah, kesibukan mencari nafkah, hujan, dan cibiran masyarakat sebagai alasan untuk mundur dari dakwah. Malu karena selama ini lebih suka mencari aman di zona nyaman, bersembunyi dari panggilan dakwah. Padahal kita dibina dalam sebuah pergerakan ini untuk menjadi seseorang pejuang, bukan pecundang. Kelak seorang pejuang akan dipertemukan dan dikumpulkan dengan sesama pejuang. Sebagaimana seorang pecundang pun akan dipertemukan dan dikumpulkan dengan sesama pecundang. Lalu apa yang akan dikatakan diri ini di hadapan Rasulullah kelak tentang mimpi-mimpi untuk membersamai beliau? Sementara itu, saat di dunia kita malah lari dari medan perjuangan. Siapa saja yang mengambil lebih besar bagian dari dakwah ini, maka ia pun akan mendapatkan bagian pahala yang besar. Siapa saja yang mengambil sedikit bagian dari dakwah ini, mereka pun akan mendapatkan sedikit bagian pahalanya. Siapa saja yang tidak mengambil bagiannya dari dakwah ini, maka ia tidak hanya tidak akan mendapatkan pahalanya, tapi juga akan mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dakwah adalah kewajiban. Ya Allah, ya Rabbi, pertemukanlah kami kelak dalam barisan para pejuang di samping Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.